Lebih penting lagi, bajingan tua itu, Dean Bennett, telah mengatakan bahwa akulah yang mengulur-ulur waktu setelah mendapat dukungan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat. Dia mengatakan kepada saya untuk menerima persyaratan sesegera mungkin, atau 4 aliansi seni bela diri yang hebat akan menambah lebih banyak. Colton Torres menggebrak meja lagi. Bajingan itu. Terkadang saya benar-benar ingin berhenti saja. Konon, Colton tidak pernah melakukan itu. Dia tahu bahwa dengan pikiran sempit dan visi Dean yang pendek, dia mungkin akan menerima kondisi yang memalukan seperti itu. Reputasi negara akan ternoda seluruhnya jika itu terjadi. Colton akan dibenci oleh sejarah itu sendiri. Harvey York tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. 4 aliansi seni bela diri yang hebat tidak melakukan ini. Claes Osborne melakukannya. Harvey menjelaskan seluruh situasinya. Claes benar-benar dipermalukan oleh Samuel, namun dia tidak berani membalas dendam. Selain melawan aliansi seni bela diri negara H, tidak ada cara lain untuk melawan Samuel. Pangeran dari keluarga Osborne. Penerus keluarga kerajaan India. Dia memang memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukan sesuatu seperti ini. Colton menghela napas. Bajingan ini juga sangat tercela. Dialah yang menghasut ini, namun dia berpura-pura menjadi penyelamat negara. Dia bermain di kedua sisi. Orang-orang yang tidak mengerti seluruh situasi bahkan memandangnya sebagai harapan terakhir mereka. Sementara orang-orang seperti kita dihina dengan kejam. Juga, batas waktu negosiasi akan datang lusa. 4 aliansi seni bela diri yang hebat tidak menyebutkan secara spesifik, tetapi warga negara H dari luar negeri mungkin akan menjadi sasaran dalam skala yang lebih besar jika kami tidak memberikan pernyataan kami kepada mereka. Ketika itu terjadi, orang-orang akan merobohkan seluruh bangunan karena marah. Kamu dan aku harus memikul tanggung jawab ini bahkan setelah hari kematian kita. Colton mendesah lagi. Saya orang yang berpengalaman. Saya sudah terbiasa dengan semua api dan nyala api tetapi sama sekali tidak berguna melawan orang-orang yang tidak tahu malu. Saya bahkan berpikir untuk membiarkan Ansel Torres mengalahkan setiap perwakilan dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat hanya untuk menunjukkan kepada mereka kemampuan kami. Harvey tersenyum. Tidak perlu untuk itu. Mengapa melakukan sesuatu yang mengarahkan ini ketika kita bisa menusuk mereka dari belakang saja? Karena mereka ingin bermain, kami hanya akan bermain bersama. Jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Tunggu selama 2 hari ke depan untukku. Semuanya akan diperbaiki setelah saya melakukan beberapa panggilan telepon dan bertemu dengan beberapa orang. Saya dapat menjamin bahwa aliansi seni bela diri Timur Jauh dan Laut Selatan akan dengan bangga berdiri di belakang kita. Beberapa panggilan telepon? Colton membeku sebelum menghela nafas. Bukannya aku tidak percaya padamu, Sir York. Bahkan bos besar mungkin tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan beberapa panggilan telepon. Ini adalah masalah bagi dunia bawah. Selain mengancam mereka, bagaimana aliansi seni bela diri membiarkan kita lolos? Harvey tersenyum dan menepuk pundak Colton sebelum meninggalkan kantor. Segera setelah itu, dia membuat panggilan telepon. George Zabel, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Waktu telah berlalu secara bertahap. Itu sudah sore sebelum batas waktu. Pada pukul 4, Harvey dengan santai datang ke gedung kantor aliansi seni bela diri. Eleanor Stanton mengikuti di sampingnya. Dia tidak memakai riasannya saat itu. Wajahnya masih sama cantiknya, tetapi rasa profesionalisme benar-benar menggantikan daya pikatnya. Harvey menginginkannya di sisinya karena koneksi dan pengendalian dirinya. Dia berharap bahwa dia akan berguna pada kesempatan ini. Anda akhirnya di sini, Sir York. Begitu mobil Harvey diparkir, Colton Torres dan sekelompok pekerja berjalan untuk menyambutnya setelah mendapat kabar. Harvey hanya tersenyum. Apakah kamu menunggu lama? Aku juga baru sampai, tapi orang-orang di lantai atas sudah lama menunggu. Colton dengan penasaran menatap Harvey. Saya pikir para perwakilan itu akan menyerang dan pergi menilai dari perilaku impulsif mereka. Tapi mereka diam-diam menunggu selama 1 jam penuh. Kenapa mereka bahkan harus pergi? Jawab Harvey. Apa gunanya mereka melakukan semua ini jika mereka tidak menginjak-injak aliansi seni bela diri negara H bersamaku? Mereka akan melakukan semua ini tanpa hasil. Claes juga sudah menunggu saat yang tepat ini. Dia pasti menunggu di sana juga. Dia mungkin masih berpura-pura berjuang untuk negara. Bahkan jika perwakilan ingin pergi, Claes mungkin akan menghentikan mereka. Colton menghela nafas. Saya terkesan, Sir York. Anda bahkan belum melihat apapun, tetapi Anda menggambarkan seluruh situasinya sekarang.
Seperti yang kamu katakan, perwakilan telah mencoba untuk pergi, tapi Claes meyakinkan mereka sebaliknya. Meski begitu, mereka semua benar-benar marah pada saat ini. Siapa orang-orang di sini? Tanya Harvey. Perwakilan Aliansi Seni Bela Diri Timur Jauh, Rowan Cadel. Perwakilan Aliansi Seni Bela Diri Laut Selatan, Gordon Moreno. Perwakilan Aliansi Seni Bela Diri India, Emilio Garcia. Dan perwakilan Aliansi Seni Bela Diri Bangsa Pulau, Haru Miyamoto. Colton perlahan menyebutkan setiap perwakilan sebelum menunjukkan ekspresi serius. Anda harus hati-hati, Sir York. Tidak hanya perwakilannya yang sangat kuat, tetapi mereka juga memiliki lidah yang tajam. Mereka tidak akan mudah dihadapi. Mereka memiliki aliansi seni bela diri yang mendukung mereka. Hari ini juga hari terakhir dari tenggat waktu yang mereka berikan kepada kami. Ini akan sulit, ya. Bahkan wakil pemimpin Bennett, yang melayani mereka sekarang, sudah diteriaki beberapa kali, kata seorang pekerja di samping dengan tenang. Dikatakan bahwa dia mengatakan banyak hal juga. Dia terus mengoceh tentang negara H yang salah. Pekerja itu mendidih karena marah. Harvey tersenyum. Pasukan besar bersatu untuk menghancurkan negara Haji tidak mengherankan jika seseorang sudah menyerah. Meskipun orang-orang ini sangat tercela. Mereka pasti memiliki keinginan mati untuk pamar di sekitar sini. Colton tersenyum. Sejak kamu bilang kamu memiliki cara untuk berurusan dengan mereka, saya tidak ingin muncul sendirian. Saya tidak ingin terkena stroke hanya dengan berbicara dengan orang-orang itu. Harvey tersenyum. Kamu benar. Tidak perlu bersikap lunak pada mereka. Aku akan membuat mereka semua merendahkan diri hari ini. Harvey York melambaikan tangannya sebelum berjalan ke ruang pertemuan bersama Colton Torres dan Eleanor Stanton. Bahkan sebelum mendorong pintu terbuka, bantingan keras di atas meja terdengar di dalam. Bam! Segera setelah itu, suara dominan dan arogan terdengar. Di mana Colton? Bukankah dia pemimpin aliansi seni bela diri negara H? Kenapa dia belum datang untuk melihat kita? Dia pikir dia lebih mengesankan daripada kita atau apa? Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu. Apakah dia pikir dia benar-benar bisa bersembunyi dari kita? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tindakan Anda menyebalkan. Akan ada konsekuensi untuk ini. Kami akan menaikkan hukumanmu ke level tertinggi. Aliansi seni bela diri negara H pasti akan dihancurkan. Orang-orang yang berlatih seni bela diri di sini akan merasa jijik begitu mendengar nama itu. Orang-orang di negara H akan membencimu selamanya. Seorang India yang mengenakan pakaian tradisional adalah orang yang menggebrak meja. Dialah yang berteriak di sekitar ruangan. Pria itu pasti Emilio Garcia sendiri. Dia dengan marah berteriak pada Dean Bennett dan yang lainnya pada saat itu. Tepat di sampingnya, beberapa orang sedang duduk mengelilingi meja dengan papan nama tepat di depan mereka. Ada Haru Miyamoto, seorang penduduk pulau dengan kumis kecil. Gordon Moreno, seorang pria tua berambut putih. Rowan Cadel, pria berjas dari Laut Selatan. Selain keempat wakil tersebut, Claes Osborne juga hadir. Dia menyilangkan kakinya sambil dengan senang hati menonton pertunjukan saat ini. Ada juga puluhan pengikut dengan kepala terangkat tinggi. Jelas, mereka semua ahli dari generasi mereka. Tatapan yang dominan dan sengit juga bisa dilihat di mata mereka. Mereka memelototi Dean dan yang lainnya dengan jijik, seolah-olah mereka tidak lebih baik dari anjing. Meskipun ini adalah wilayah Dean dan yang lainnya, mereka bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun di depan perwakilan. Bukan hanya para pekerja aliansi seni bela diri, bahkan Dean tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. Ten Garcia, tolong jangan khawatir. Aku sudah menelepon pemimpin Torres. Dia harus segera datang. Dean dengan cepat melihat ke arah para pekerja agar mereka memanggil Colton. Emilio merentangkan jarinya sebelum meletakkannya di atas meja. Demi Pangeran Osborne, aku akan memberi kalian waktu 3 menit lagi. Jika dia masih belum ada di sini saat itu, kami akan membatalkan negosiasi. Kami akan memulai sanksi setelah itu. Aku bilang begitu. Maaf terlambat, semuanya, jawab Harvey dengan tenang saat dia masuk ke dalam bersama Colton dan Eleanor. Harvey. Claes menunjukkan tatapan acuh tak acuh setelah melihat wajah Harvey. Dia kemudian dengan dingin terkekeh sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Dia siap membuat lelucon tentang Harvey saat dia duduk bersandar di kursinya. Konon, rasa sakit yang tajam di wajahnya masih membekas hingga sekarang. Dia benar-benar marah karenanya. Kamu Harvey York yang legendaris?
Jelas, Emilio Garcia dan yang lainnya telah membaca informasi Harvey sebelumnya. Setelah melihat Harvey muncul, para perwakilan meluruskan punggung mereka sebelum mengukurnya. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka melihat pandangan Harvey yang begitu mengecewakan. Dia sama sekali tidak tampak seperti salah satu tokoh terkemuka dengan aura dominan. Jadi bagaimana jika seseorang seperti ini bisa memenangkan beberapa pertarungan di atas ring? Pertempuran sejati selalu tentang kecerdasan. Biarkan saja bawahan melakukan pertempuran dan pembunuhan. Emilio bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya ketika dia terkekeh dingin. Apakah Anda pikir Anda dapat bernegosiasi dengan kami atas nama Aliansi Seni Bela Diri Negara H? Dane Bennett mengerutkan kening. Apa artinya ini, pemimpin Torres? Bagaimana kau bisa seceroboh ini? Saya telah membuat keputusan. Mulai sekarang, Harvey akan mewakili saya dan Aliansi Seni Bela Diri Negara Haji. Kata-katanya adalah milikku sendiri. Apapun yang dia setujui, aku akan melakukan hal yang sama. Saya tidak akan mengingkari kata-kata saya, kata Colton Torres dengan tegas. Colton sepenuhnya menaruh kepercayaannya pada Harvey meski tidak tahu apa yang telah dia persiapkan. Haru Miyamoto dan yang lainnya dengan penasaran menatap Harvey setelah mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu, mereka dengan dingin mengejek. Bajingan tua, Colton, tahu ini adalah situasi yang sulit. Dia tahu dia akan dibenci sepanjang sejarah jika dia melakukan satu langkah yang salah. Itulah sebabnya dia membuat pembuat onar, Harvey, mengambil kendali. Akan lebih baik bagi setiap orang jika dia mengakui kesalahannya dan menyetujui persyaratannya. Di mata perwakilan, Aliansi Seni Bela Diri Harvey dan Negara H sudah hancur. Mereka tidak punya pilihan lain selain berlutut dan menerima hukuman mereka. Saya tidak peduli siapa yang memimpin. Saya bahkan tidak peduli apa yang Anda wakili. Tapi kau membuat kami menunggu selama ini. Tidakkah kamu mengerti betapa berharganya waktu kita? Emilio adalah pemimpin perwakilan yang jelas saat ini. Kamu harus memberiku pernyataan yang adil tentang ini. Atau kami akan membatalkan negosiasi sekarang juga. Pernyataan yang adil? Harvey tersenyum. Aku khawatir kamu tidak berhak mendapatkan itu dariku. Tapi demi kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menunggu beberapa jam lagi, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Aku bangun sedikit terlambat hari ini. Ada antrean panjang ke toko sarapan saya, jadi saya menunggu setengah jam lagi. Padahal, aku tiba di sini segera setelah itu. Tolong jangan terlalu kesal tentang itu. Kamu bajingan, Emilio membanting cangkir tehnya ke tanah. Kaulah yang memulai ini, Harvey. Beraninya kau berbicara dengan kami dengan nada seperti ini? Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Saya sudah memutuskan. Karena sikapmu, Aliansi Seni Bela Diri Negara H harus membayar kami 15 miliar dolar tidak peduli bagaimana negosiasinya. Haru dan yang lainnya diam-diam saling memandang sebelum menunjukkan senyum tipis. Kami setuju. Dane dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi. Kamu gila. Menurutmu, uang macam apa yang kamu minta? Seru seorang pekerja. Tampar. Siapa yang menyuruhmu berbicara? Emilio Garcia menampar pekerja itu ke samping sebelum berjalan maju dengan senyum dingin. Bukankah negara H adalah negara terkuat di dunia? Negara Anda juga memiliki ekonomi terbesar di dunia dilihat dari seberapa cepat Anda berkembang. Jika ada, Anda memiliki uang paling banyak. Jadi bagaimana jika kami mengambil 15 miliar dolar dari Anda? Ini bukan apa-apa. Emilio mengulurkan tangannya ke arah wajah Harvey York. Cukup tawar-menawar, Harvey. Bahkan jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Tampar. Harvey dengan santai mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Emilio. Negara H memiliki orang-orang yang luar biasa, tanah dengan sumber daya yang melimpah, dan uang yang tumbuh di pohon, tetapi apa hubungannya dengan kalian? Bukan hanya 15 miliar, kami bahkan tidak akan memberi Anda 15 dolar. Ag. Emilio terhuyung mundur sementara Harvey terang-terangan menghinanya. Wajahnya benar-benar bengkak ketika dia jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak bisa sadar pada saat itu. Dia akan memukul wajah Harvey, namun dialah yang merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Semua orang terkejut saat mereka menatap mata Harvey. Bahkan Claes Osborne duduk tegak setelah melihat pemandangan itu. Dia tidak mengerti apa yang Harvey coba lakukan. Kesempatan itu terlalu luar biasa. Ini adalah pertempuran dari 4 aliansi seni bela diri yang hebat melawan negara H. Satu kata bisa menentukan nasib negara. Secara umum, Harvey seharusnya memanjakan Emilio. Tapi dia hanya menampar wajahnya tiba-tiba.
Siapa yang waras akan melakukan hal seperti ini? Apakah Harvey mulai putus asa? Beraninya kau memukulku, bajingan. Emilio akhirnya tersadar. Dia menutupi wajahnya saat dia tersandung dari tanah. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja kamu lakukan? Seru Emilio dengan marah. Selanjutnya Haru Miyamoto langsung menggebrak meja. Kamu benar-benar melanggar hukum, Harvey. Kamu pikir kami ini siapa? Gordon juga mendidih karena marah. Apakah kamu tidak tahu situasi seperti apa kamu saat ini? Rowan Cadel menunjukkan senyum tipis. Saya ingin mengatakan beberapa hal baik tentang aliansi seni bela diri negara haji tapi karena kamu sombong, kamu seharusnya tidak menyalahkan kami atas apa yang terjadi selanjutnya. Dean Bennett dengan marah berdiri. Dia ingin meminta maaf, tetapi Colton Torres segera menghentikannya. Clays menghela napas panjang. Semuanya, saya datang ke sini karena saya ingin rasa hormat Anda demi aliansi seni bela diri negara haji. Saya bahkan membuat orang-orang saya siap berkorban untuk negara bersama dengan kepentingan keluarga saya. Tapi bukan hanya negara ini tidak tahu malu, tapi mereka juga membiarkan penghasutnya berbicara dan melakukan apapun yang dia mau. Sejujurnya, saya sangat kecewa dengan negara H. Itulah mengapa aku memutuskan untuk tidak ikut campur mulai sekarang. Lagi pula aku tidak punya hak untuk terlibat. Emilio dan yang lainnya tertawa dingin setelah melihat Clays mengipasi api. Rencananya sedikit meleset. Tetapi mereka masih berada di jalur yang benar di penghujung hari.